Dalam hidup, kita seringkali dikejar oleh keinginan untuk mengontrol segalanya. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, sesuai ekspektasi, sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai versi terbaik dari kenyataan. Tapi hidup tidak pernah memberikan jaminan bahwa semua akan berjalan sesuai keinginan. Justru seringkali hidup memberi kejutan, kadang menyenangkan, kadang menyakitkan. Dan di titik itulah, banyak dari kita merasa kehilangan arah, kehilangan kendali, dan akhirnya merasa kalah. Padahal kekuatan sejati justru hadir ketika kita bisa membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang harus kita lepaskan. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca, tapi kamu bisa mengendalikan sikapmu saat hujan turun. Kamu tidak bisa mengatur opini semua orang, tapi kamu bisa memilih untuk tidak bereaksi secara emosional terhadap kritik yang tidak membangun. Kamu tidak bisa menghentikan dunia dari berubah, tapi kamu bisa beradaptasi dan tetap setia pada prinsip hidupmu. Inilah inti dari filosofi Stoik. Berfokus pada hal-hal yang berada dalam kendalimu, karena disitulah letak kekuatan sejati manusia. Ketika kamu terjebak dalam kemacetan dan marah karena terlambat, kamu sebenarnya sedang melawan hal yang tidak bisa kamu ubah. Energi yang kamu keluarkan untuk marah tidak membuat jalan menjadi lancar. Tapi jika kamu menerima kenyataan itu dan mengubah cara kamu menyikapinya, kamu akan menemukan ketenangan. Kamu bisa memutar musik favoritmu. Kamu bisa mendengarkan podcast yang menginspirasi. Kamu bisa menjadikan momen itu sebagai latihan kesabaran. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang melatih otot kendali diri yang akan berguna di setiap aspek kehidupan. Mengendalikan diri bukan berarti kamu menahan semua emosi dan menjadi kaku. Bukan berarti kamu tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh kecewa. Tapi kamu sadar sepenuhnya terhadap emosi itu dan memilih untuk tidak membiarkannya menguasai seluruh dirimu. Kamu bisa berkata, "Aku marah, tapi aku tidak akan membiarkan kemarahanku menyakiti orang lain." Itu bukan kelemahan, itu kekuatan, itu pengendalian diri. Filosofi hidup yang kuat tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tapi ia menawarkan sudut pandang baru dalam menghadapi masalah. Masalah yang sama bisa membuat seseorang hancur, tapi bisa juga membuat orang lain tumbuh. Bedanya ada pada cara berpikir. Ketika kamu melihat kegagalan sebagai akhir, maka kamu akan berhenti di sana. Tapi ketika kamu melihatnya sebagai pelajaran, kamu justru akan melangkah lebih kuat. Dan proses itu sekali lagi sepenuhnya ada dalam kendalimu. Setiap hari kamu akan dihadapkan pada situasi yang menguji ketahanan mentalmu. Bisa jadi lewat orang-orang yang tidak menghargaimu, situasi yang tidak adil, atau perasaan tidak berharga yang muncul entah dari mana. Tapi kamu punya pilihan. Kamu bisa menyerah dan membiarkan dunia mendikte nilaimu. Atau kamu bisa berdiri teguh, memegang kendali atas pikiranmu, dan berkata, "Aku tidak bisa mengontrol mereka, tapi aku bisa mengontrol caraku memperlakukan diriku sendiri." Bayangkan hidup seperti kapal di lautan. Kamu tidak bisa mengendalikan arah angin, tapi kamu bisa mengatur layar kapalmu. Kamu tidak bisa mencegah badai datang, tapi kamu bisa memperkuat kapalmu agar tidak tenggelam. Dalam hidup ini, kamu adalah nahkoda dari pikiranmu. Dan ketika kamu sadar akan hal itu, kamu tidak lagi takut pada gelombang. Kamu justru bisa menikmati perjalanan walau penuh tantangan. Seringkali penderitaan kita bukan berasal dari kenyataan, tapi dari harapan yang tidak realistis. Kita berharap orang lain selalu memperlakukan kita dengan baik. Kita berharap dunia akan selalu adil. Kita berharap semua usaha kita akan selalu membuahkan hasil. Dan saat kenyataan tidak sejalan dengan harapan itu, kita merasa kecewa.
Tapi apakah kita harus berhenti berharap? Tidak. Kita hanya perlu menyesuaikan harapan dengan realitas, berharap yang wajar, berusaha sebaik mungkin, dan menerima hasil dengan lapang dada. Salah satu kekuatan terbesar dalam hidup adalah kemampuan untuk melepaskan kekecewaan, melepaskan kemarahan, melepaskan beban yang tidak bisa kamu ubah. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu bahwa ada hal-hal yang lebih penting untuk kamu jaga. Kesehatan mentalmu, kedamaian batinmu, dan semangatmu untuk melangkah ke depan. Kamu berhak marah, tapi jangan tinggal terlalu lama di dalam kemarahan itu. Kamu berhak sedih, tapi jangan biarkan kesedihan itu menenggelamkanmu. Izinkan dirimu merasakan emosi, lalu lepaskan perlahan. Fokus lagi pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Orang-orang yang paling damai dalam hidup bukanlah mereka yang hidup tanpa masalah, tapi mereka yang tahu cara merespons masalah dengan tenang. Mereka tidak sibuk menyalahkan, tidak larut dalam drama, tidak menghabiskan waktu untuk menggugat nasib. Mereka sibuk memperkuat dirinya, memperbaiki cara berpikirnya, dan akhirnya mereka menjadi mercusuar yang menerangi sekelilingnya. Bahkan saat dunia gelap, kamu bisa menjadi salah satunya, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu terus memilih untuk bertumbuh. Setiap kali kamu gagal dan memilih bangkit, kamu sedang melatih kendali. Setiap kali kamu menahan diri dari reaksi impulsif, kamu sedang menguatkan dirimu. Dan setiap kali kamu memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa kamu ubah, kamu sedang menciptakan masa depan yang lebih damai. Jadi hari ini saat kamu menghadapi tantangan, ingat satu hal. Kamu tidak bisa mengendalikan semuanya, tapi kamu selalu bisa mengendalikan caramu berpikir, caramu merespons, dan caramu melangkah. Dan itu lebih dari cukup. Karena disitulah kekuatan sejati manusia berada. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak, dan temukan kedamaian di dalamnya.